Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anak pagi hari ini? Bagi yang belum menyetorkan, segera Bapak tunggu malam hari sampai jam 9 ya. Bagi yang sudah, silakan melanjutkan materi yang sudah Bapak buat. Pertama, membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 193 yang berjudul membiasakan diri untuk bersabar. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apa sih dalil Al-Quran yang Allah turunkan sebagai bentuk perintah untuk hambanya bersabar atas ujian dan musibah? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sabar itu sendiri, dan jelaskan macam-macam sabar. Yang ketiga, mengapa sih kita harus bersabar? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita saksikan bersama video yang menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai hamba Allah pada saat Allah berikan ujian dan musibah. Silakan ditonton. Boleh sambil makan, boleh sambil minum, tapi jangan di video atau di foto karena itu melanggar kode etik. Apaan ini? Kentang, telur, sama biji kopi. Bentar, ketiga benda ini mau gua rebus dulu. Telur, kentang, dan biji kopi itu penuh makna dan arti. Perhatikan yang terjadi di ketiga mangkuk itu setelah sama-sama direbus dengan Coba, suhu yang sama. ini ada kaitannya dengan masalah lu loh. Kan gue yang punya masalah yang bertumpuk-tumpuk. Apa hubungannya dengan ini kentang, ini telur, ini kopi? Bentar, dengerin dulu. Ketiga benda ini gue rebus, dan ketiga-tiganya mengalami kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Nah, ini hasilnya. Bentar. Gue jadi makin bingung. Jadi begini bro, dengerin gue baik-baik. Masing-masing benda ini mengalami reaksi yang berbeda saat mereka menghadapi air panas. Nih, ini kentang. Kentang itu kuat dan keras. Dan ketika kentang ini dimasukin ke dalam air yang mendidih, kentang bisa menjadi lunak dan lemah. Nah, ini telur. Itu kentang ibarat manusia yang sebelumnya Allah kasih musibah atau ujian, dia sangat kuat, sangat sabar, sangat rajin beribadah. Namun pada saat Allah berikan ujian dan musibah yang dibaratkan dengan panasnya api panasnya air yang mendidih tersebut, maka seseorang yang tadinya sabar, kuat, rajin ibadah, dia berubah menjadi lembek. Yang artinya yang tadinya rajin ibadah jadi malas ibadah, yang tadinya sabar jadi pemarah. Itu disebabkan oleh musibah dan ujian yang menimpa dirinya. Telur adalah benda yang rapuh dan memiliki kulit luar yang tipis untuk melindungi bagian dalam telur yang cair. Sampai dimasukin ke dalam air yang mendidih, sampai akhirnya bagian dalam telur itu menjadi keras. Tapi biji kopi... Maksudnya adalah, jika seorang seperti telur, di mana sebelum ia mengalami yang namanya musibah dan ujian, dia seorang yang peramah, sopan santun, tutur kata yang baik, anak yang soleh. Namun pada saat musibah menimpa dirinya, ujian
melanda dirinya, ia berubah jadi sosok yang keras. Tadinya pendiam, sekarang berulah. Tadinya sopan santun, sekarang tidak lagi terpancar pada dirinya akhlak yang soleh. Yang paling unik, ketika biji kopi yang keras ini dimasukin ke dalam air yang mendidih, biji kopi bisa mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Terkadang dalam hidup ini, itulah kopi. Seharusnya kita jadi sebagai orang yang dapat menciptakan hal yang baru pada saat musibah menimpa diri kita. Kopi yang tadinya berbentuk biji-biji kopi, setelah direbus, setelah mendapatkan yang namanya musibah ujian, dia menciptakan hal baru, positif pastinya. Jangan sampai dengan musibah ujian yang Allah berikan kepada kita, kita jadi berubah menjadi hamba-hamba Allah yang tak lagi ingat kepadanya, menjadi hamba-hamba Allah yang tidak lagi ingin dekat dengannya. Kopi semakin diberikan panas, semakin panas airnya, maka semakin nikmat pula kita merasakan rasa kopi tersebut. Seorang yang beriman, yang yakin adanya Allah, semakin ia dikasih cobaan dan musibah oleh Allah, semakin dekat dan kuat iman yang ada pada dirinya. banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tapi satu-satunya hal yang paling penting adalah apa yang terjadi pada diri kita. Dengerin gue bro, ibarat air mendidih, itu sebuah masalah dalam hidup kita. Nah, lu termasuk yang mana di antara 3 benda ini? Ketika kesulitan mendatangi lu, bagaimana cara lu dalam menghadapinya? Apakah lu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Silakan kalian pikir sendiri, apakah Anda sebagai kentang, telur, 1, 2, 3, mulai ya. Terima kasih sudah melihat video kami, semoga berguna. Sama-sama. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Kapan-kapan kalian bikin video kayak gini ya. Oke, selanjutnya kita mulai menjawab satu persatu pertanyaan yang sebelumnya kita baca di slide yang kedua. Yang pertama adalah, apa sih dalil Al-Quran yang menjelaskan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai hambanya agar selalu bersabar di setiap ujian dan musibah yang Allah berikan. Ini sudah kita hafal ya. Yang belum jangan lupa setor. Nanti malam terakhir jam 9. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu. Wahai orang-orang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah, bisabri, dengan kesabaran, wassalati, dan dengan berdoa atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berperilaku sabar di setiap musibah dan ujian yang Allah berikan. Mohon kepada Allah untuk ditanamkan rasa sabar dalam hati kita. Memohon kepada Allah di setiap doa kita agar Allah selalu memberikan jalan keluar di setiap masalah dan ujian yang telah menimpa diri kita. Yang pada intinya, karena Allah yang memerintahkan kita untuk bersabar, sudah pasti Allah akan mempersiapkan jalan keluar
dari setiap masalah dan ujian yang telah melanda kita. Yang kedua pertanyaannya adalah, apa sih sabar itu? Sabar menurut bahasa artinya yang menahan. Sedangkan menurut istilah, bisa kalian baca di sini? Coba salah satu dari kalian baca. Siapa yang mau baca? Maharga, ada Maharga? Coba baca Maharga. Sabar menurut istilah adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan. Apapun kesulitannya, jangan sampai kita berputus asa duluan. Kita harus sabar menjalani proses demi proses kesulitan yang telah kita rasakan. Kesedihan atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai atau dibenci. Itulah sabar menurut istilah. Kesimpulannya adalah sabar yaitu menahan diri agar tidak mudah marah. Nah, ini siapa yang sering marah? Dikit marah. Nah, harus sabar kita. Jangan dicolek dikit marah, disinggung marah, bercanda dikit marah. Namun kita sebagai teman pun jangan sampai bercandanya yang berlebihan sehingga membuat teman kita marah. Yang merasa tolong jangan diulang lagi. Berkeluh kesah artinya putus asa dengan apa yang ia rasakan pada saat itu. Berkeluh kesah. Misalkan Pak Afif datang. Anak-anak, sekarang silakan dibaca, kita langsung ujian. Sabar, tenang, nggak usah panik. Pak belum belajar, sabar. Pak Afif guru itu pasti sudah memperhitungkan soal yang akan diberikan. Insya Allah cukup dengan belajar dengan waktu yang sesingkat mungkin. Tapi orang-orang yang tidak sabar pasti bilang, Pak Afif, kenapa mendadak? Saya kan belum siap. Padahal Pak Afif sudah memberikan waktu sebelum dilaksanakan ujian pada saat itu. Yang sabar, ia pasti menjalani prosesnya. Dan tentunya guru yang memberikan ujian mendadak itu pasti memberikan bonus nilai. Karena orang yang tidak siap, orang yang berputus asa sebelum berjuang, sebelum berusaha, pasti mendapatkan nilai yang rendah. Oke, lanjut. Menahan diri dari rasa benci, dendam. Maksudnya adalah ketika kita ada kesalahan orang lain salah pada kita, jangan sampai kita mempunyai dendam agar kita membalas apa yang telah ia lakukan terhadap diri kita. Maafkanlah kesalahannya, lupakanlah kesalahannya, karena setiap manusia pasti melakukan hal yang salah. Tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan, dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Itulah kesimpulan dari makna sabar yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Macam-macam sabar. Ada 3. Bisa kalian baca di sini. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, sabar dalam menahan dosa. Sabar dalam ketaatan tentu kita memahami dalam ketaatan butuh yang namanya sabar. Sholat 5 waktu misalkan. Pagi kita harus bangun, padahal malam kita kurang tidur. Entah apa yang kita lakukan. Ada yang ngerjain PR, ada yang main game, ada yang nonton, dan lain sebagainya. Tapi subuh dengan penuh kesabaran kita bangun melaksanakan sholat subuh demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya ujian dan masalah masing-masing. Namun kita sebagai hamba Allah dituntut untuk bersabar, menerima, ikhlas dan ridho dengan apa yang Allah tentukan terhadap diri kita, dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Karena terkadang Allah berikan sebuah nikmat yang harus kita syukuri, namun terkadang pula Allah berikan kita musibah dan ujian yang harus kita terima dengan penuh kesabaran. Sabar dalam menahan dosa, maksudnya adalah dalam meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang dibenci Allah, hal-hal yang dilarang Allah, harus kita hadapi dengan sabar. Tanpa kesabaran, banyak orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Termasuk yang terjadi di negeri seberang kita yang telah kita dengar, binatang-binatang yang sudah Allah haramkan, mereka berani untuk memakan, untuk menikmati. Padahal di balik larangan Allah pasti ada hikmah di balik itu semua. Tentunya harus kita taati dengan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Terbukti setelah mereka tidak sabar untuk meninggalkan sesuatu yang Allah larang, Allah kirimkan bala petaka, sebuah penyakit yang mungkin saat ini telah kita rasakan imbasnya. Oke, macam-macam sabar sudah kita pahami, dibaca lagi nanti, dipahami dalam-dalam. Yang terpenting adalah apa? Praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya menjawab soal dengan benar tanpa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, pasti setiap sesuatu ada tujuannya. Mengapa sih kita harus bersabar? Apa sih manfaatnya? Inilah. Ada 4 manfaat kurang lebih. Nanti kalian cari lagi di Google. Banyak manfaat yang akan kita dapatkan jika kita lebih mengedepankan kesabaran ketimbang putus asa kita akan musibah. Kenapa kita harus sabar? Karena sabar adalah salah satu akhlak Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah manusia yang Allah cintai, manusia Allah bangga-banggakan, manusia yang taat kepada Allah, yang dekat dengan Allah. Kalau kita sabar, maka kita seolah-olah sejajar dengan para Nabi dan Rasul. Maka Allah akan menempatkan diri kita di tempat yang paling tinggi. Karena sabar itu suatu hal yang berat untuk dilakukan oleh seorang hamba. Yang kedua, sabar akan mendatangkan kebahagiaan meskipun berawal yang pahit. Tentunya kesabaran pahit rasanya itu di awal. Namun ingatlah, Allah akan memberikan kebahagiaan yang lebih besar, bahkan lebih manis daripada madu. Pada saat kita mau bersabar akan ujian dan musibah dari Allah. Yang ketiga, sabar salah satu ciri orang bertakwa yang dicintai Allah SWT. Pada saat kita bersabar, maka kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa yang selalu Allah cintai dan selalu Allah sayang. Yang terakhir, sabar menambah keyakinan dan hati kita akan kebesaran Allah dan selalu berbaik sangka kepadanya. Maksudnya adalah dengan bersabar kita lebih yakin kepada Allah. Karena Allah Maha Besar. Allah yang memberikan kita musibah dan Allah pula yang akan memberikan kita jalan keluar akan musibah yang telah menimpa diri kita. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak jelaskan. Semoga kita semua dapat memahami materi pada pagi hari ini dan juga yang terpenting kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, setelah ini saksikan dulu ayat selanjutnya, yaitu surat Ali Imran ayat berapa ya? Apa lupa dah. Ya.
Oke. Kalian sudah pusing kan dengerin suara Pak Afif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.